Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sekarang ini kita akan mencoba mengulas, membedah masalah virtual pemilu atau virtual demokrasi. Terlebih pada situasi COVID-19 yang sampai hari ini juga masih melanda dunia. Cukup menarik kalau kita kemudian mencoba untuk melihat bagaimana persoalan pemilu di tengah-tengah COVID-19. Artinya bahwa ketika kita sudah sangat dibatasi untuk melakukan hubungan offline atau secara langsung, tentu itu sangat berpengaruh pada proses-proses demokrasi dan juga para proses politik di pelaksanaan pemilu. Hal ini tentu akan berdampak pada pemanfaatan media sosial sebagai alat juga strategi politik untuk perhelatan demokrasinya. Di akhir-akhir ini memang walaupun pemilunya akan dilaksanakan pada tahun 2024 secara serentak, Pileg dan Pilpres, tapi mulai sekarang itu juga sudah mulai bagaimana perhelatan politik di media sosial seperti di Facebook, di Twitter, di Instagram maupun di YouTube. Seolah-olah dunia maya itu menjadi kendaraan yang cukup efektif sebagai media komunikasi dan interaksi politik bagi para kandidat, baik itu kandidat Pileg maupun kandidat Pilpres. Walaupun masih jauh, tetapi visi misinya juga sudah terlihat penyampaiannya itu. Artinya bahwa media itu bukan saja sebagai alat tetapi juga sebagai telinga mereka yang memiliki hajatan sebagai kandidat, di mana medsos juga menjadi media menyerap aspirasi atau kecenderungan pemilih Di sisi lain, penggunaan media sosial itu sangat memiliki keunikan atau kecenderungan di mana para tim sukses yang khususnya menekuni atau membidangi media sosial biasanya itu dengan sangat sadar bahwa ada segmen-segmen pemilih atau masyarakat yang khususnya yaitu pemilih pemula atau pemilih pemuda, bahwa pengaruh media sosial itu sudah sangat menguat dan terjadi secara masif di mana para kandidat juga atau para calon tim sukses, para pendukung, simpatisan juga sampai sekarang atau sudah terlihat itu ada gerakan-gerakan untuk mengikat relawan, kemudian membentuk basis-basis pemilih basis-basis di jalur media sosial itu sendiri Dan saya kira itu juga sangat efektif dan efisien bagi mereka. Nah, fenomena-fenomena yang seperti ini saya kira kalau
kita berbicara tentang kualitas pemilu ya, terlebih lagi kalau kita kemudian mengkorelasikan keadaan itu dengan situasi terjadinya gradasi moral etika dalam berpolitik maupun sosial, saya kira itu menarik kalau kemudian kita mencoba membedah, mengukur sejauh mana kemudian efek media massa ini memiliki dampak positif terhadap pemilu dan juga terhadap konstruksi kemasyarakatan kita di Indonesia gitu. Dimana kita tahu bahwa media sosial itu juga dalam tanda kutip itu tidak semuanya yang disampaikan itu adalah hal yang positif gitu, walaupun di versinya atau versi masing-masing itu adalah bermuara dari kepentingan yang menurutnya juga itu adalah hal yang positif bagi kelompok atau golongannya gitu ya. Tetapi di golongan lain juga tentu berdampak negatif. Nah, hal-hal yang seperti ini kan juga menjadi tontonan masyarakat bahwa kita memaknai pemilu demokrasi itu justru menjadi ajang terpecah belahnya masyarakat gitu. Nah, ini yang mesti juga harus ke depan itu lebih diminimalisir, bagaimana caranya pemanfaatan media sosial itu dibarengi dengan konstitusi, regulasi yang bisa menekan keretakan persatuan dan kesatuan bangsa gitu. Dimana bahwa sesungguhnya pemilu itu kan gawai kita bersama gitu ya, gawe atau pesta gitu. Yang namanya orang pesta itu ya bukan perang gitu, bukan saling bunuh ya, walaupun di sini adalah pembunuhan karakter dan lain sebagainya gitu. Terlebih lagi kalau kita mengakui diri kita ini adalah umat beragama gitu, bahwa beragama dengan berpemilu dan berpemilu yang beragama dengan atau berpemilu beragama di media sosial atau secara virtual itu juga mesti harus ada konstruksinya. Bagaimana konstruksi virtual atau demokrasi virtual yang berketuhanan atau yang berkeimanan gitu. Nah, itu dengan cara kita menghindari ungkapan, ucapan, pernyataan yang bisa membuat kita terpecah atau minimal kita tidak saling membunuh karakter kita di media sosial, di mana juga media sosial itu sangat bebas gitu, sangat terbuka untuk menyembunyikan identitas para dalam tanda kutip ya, mereka-mereka yang memiliki niat negatif untuk memecah belah. Karena kita juga tidak tahu bahwa di perhelatan dunia maya itu siapa, dari mana, dengan kepentingan apa, itu juga sampai hari ini juga regulasi baik di KPU-nya maupun di kepolisian itu juga masih sangat lemah gitu. Mungkin ini di sesi